Ada aturan baru nih buat ruang kelas yang bakal berlaku di 2026. Dan ini, wah, bakal mengubah banyak hal. Kalau Anda adalah orang tua, guru, atau bahkan kepala sekolah di Indonesia, Anda wajib banget tahu apa yang akan terjadi. Yuk, kita bedah sama-sama. Pernah nggak sih kepikiran kok kayaknya kelas anak saya ini penuh banget ya? Atau mungkin buat bapak ibu guru suka merasa kesulitan buat kasih perhatian ke semua murid satu persatu. Nah, keresahan-keresahan kayak gini nih yang jadi inti dari perubahan besar yang akan kita bahas tuntas hari ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya terjadi? Jadi, pemerintah baru aja mengumumkan sebuah peraturan yang bakal mengubah wajah ruang kelas di seluruh Indonesia. Mari kita lihat lebih dekat pengumuman penting ini. Nama resminya adalah Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026. Dokumen ini ditandatangani langsung oleh Menteri, Bapak Abdul Mukti, dan isinya jelas, menetapkan batas maksimal jumlah siswa dalam satu rombongan belajar, atau yang biasa kita sebut rombel. Intinya, ini bukan lagi sekedar himbauan ya, tapi udah jadi peraturan resmi yang wajib diikuti. Tentu kita langsung bertanya-tanya ya, kenapa sih perlu ada aturan ini? Apa tujuan dibalik pembatasan jumlah siswa? Pasti ada alasan kuat di baliknya. Jawabannya singkat aja. Kualitas. Pemerintah ingin memastikan setiap anak dimanapun sekolahnya bisa belajar di kelas yang lebih kondusif. Ini tentang ngasih ruang buat guru supaya bisa lebih fokus ke tiap siswa dan pastinya menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan efektif. Ujung-ujungnya demi pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, ini dia nih, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita langsung aja ke angkanya. Jadi, berapa sih batas maksimal siswa per kelas menurut aturan baru ini? Oke, kita mulai dari tingkat paling dasar, sekolah dasar atau SD. Aturan baru menetapkan batas maksimalnya adalah 28 siswa per kelas. Ini penting banget, karena di usia-usia segini kan anak-anak butuh perhatian ekstra dari gurunya. Dari SD, kita naik ke jenjang SMP. Di sini, angkanya sedikit lebih tinggi, yaitu maksimal 32 siswa per rombel. Angka ini pun masih lebih ideal dibandingkan kondisi di banyak sekolah saat ini loh. Dan terakhir, buat anak-anak SMA dan SMK, batasnya ada di 36 siswa per kelas. Jadi kita ulang ya, biar ingat, 28 untuk SD, 32 untuk SMP, dan 36 untuk SMA atau SMK. Nah, angka-angka inilah yang bakal jadi patokan baru ke depannya. Eits, tapi peraturan ini nggak cuma mikirin sekolah umum aja loh. Justru untuk PAUD dan sekolah luar biasa atau SLB, aturannya lebih ketat lagi. Jumlah siswanya dibuat lebih kecil karena kita semua tahu mereka butuh bimbingan dan layanan yang jauh lebih personal dan intensif. Oke, angkanya udah jelas. Tapi tunggu dulu, ternyata nggak sesederhana itu. Ini bukan cuma soal ngitungin jumlah murid aja, ada syarat-syarat penting lain yang harus dipenuhi sekolah. Nah, ini dia nih yang bikin aturannya jadi makin detail dan makin bagus. Ini bukan cuma soal jumlah orang, tapi juga luas ruangannya. Setiap siswa dari SD sampai SMA SMK wajib dapat ruang gerak minimal 2 meter persegi. Bahkan untuk PAUD dan SLB, standarnya lebih tinggi lagi, 3 meter persegi. Artinya apa? Artinya luas kelas jadi faktor penentu utama. Biarpun batasnya 28 siswa, kalau kelasnya sempit, ya jumlah muridnya wajib dikurangi. Nggak bisa ditawar. Jadi, bisa kita rangkum jadi 3 syarat utama yang harus dipenuhi. Anggap aja ini checklistnya. Pertama, ruang kelasnya harus cukup luas sesuai standar. Kedua, gurunya harus ada dan jumlahnya mencukupi. Dan ketiga, yang nggak kalah penting, anggarannya juga harus siap. Jadi sekolah nggak bisa sembarangan buka kelas baru tanpa persiapan 3 hal ini. Terus gimana soal pengecualian? Ada nggak? Ada, tapi syaratnya ketat banget. Pengecualian itu cuma diberikan untuk sekolah-sekolah di daerah dengan kondisi geografis khusus, misalnya daerah yang sangat terpencil atau di kepulauan. Nah, yang perlu digarisbawahi banget nih, alasan kayak, wah sekolah kami kan sekolah favorit atau peminatnya membludak, itu sama sekali nggak bisa jadi alasan buat melanggar aturan ini. Jelas ya, ini bukan soal popularitas. Ini dia pertanyaan pamungkasnya, pertanyaan paling penting buat kita semua, terutama para orang tua, guru, dan kepala sekolah. Kapan tepatnya semua aturan ini mulai dijalankan? Oke, ini dia jadwalnya. Peraturannya sendiri sudah diumumkan bulan Februari 2026. Nah, mulai diterapkannya itu pas tahun ajaran baru 2026-2027. Artinya, saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun itu, aturan inilah yang akan jadi acuan resminya. Jadi, sekolah punya waktu dari sekarang untuk mulai bersiap-siap dan berbenah. Nah, setelah kita bedah semua aturannya, syarat-syaratnya, sampai kapan dimulainya, sekarang pertanyaan terbesarnya kembali lagi ke kita semua. Coba deh kita lihat sekolah di sekitar kita, sekolah anak kita. Kira-kira udah siap belum ya untuk 2026? Ini PR kita bersama nih, buat dipikirin dan didiskusikan bareng-bareng sebagai komunitas pendidikan.